Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junior Pasete dari TTN untuk kita membahas tentang apa ya? Pemerintahan di era Pak Joko Widodo nih mirip Orde Baru ya. Kenapa gue bilang gitu? Kenapa? Karena ya mungkin setahu gue ya mungkin ya apa ya? Kalau menurut gue pribadi, kenapa kok ada mati mirip Orde Baru ya? Satu mungkin banyak kayak aparat ditangkap lah. Mungkin kembali kita lihat contoh lah mungkin kayak Aiman Wicaksono kan waktu itu dia kan dari kubu Ganjar Mahfud kan. Nah diinterogasi tuh HP juga disita terus juga diinterogasi sama polisi. Nah itu gua kaget nih, ini emang ada terselubung atau gimana gitu ya mungkin ya kayak mungkin apa ya lebih gua nggak tahu itu kenapa ya mungkin sampai ketua Perindo yakni Haritanu Sudibjo aja sampai datang ke Mabes Polri ya gue juga nggak tahu kenapa gitu ya apa salahnya gitu ya gue juga nggak tahu kenapa gitu ya apa kenapa gitu padahal kan yang gue nggak tahu diinterogasinya kenapa gitu ya mungkin ya emang sih rata-rata mungkin kayak pejabat sekarang mungkin apa ya ngeri ngeri juga sih mungkin yang gue tahu ya mungkin kayak suasananya tuh bukan apa ya bagus malah mencengkam gitu mungkin kayak kebebasan berpendapat aja kan kayak kemarin yang ada spanduk yang Jokowi datang ke mana Gunung Kidul kalau nggak salah kan ada spanduk tuh yang dari ini ada apa orang mau megang spanduk Ganjar gitu ya nah itu kayak ditangkap gitu ya gue juga nggak tahu kenapa gitu itu sering terjadi tuh kayak gitu tuh gue kaget tuh emang seru-serunya nih pemerintahan Jokowi ini udah kayak mungkin orde baru terus banyak bus-bus yang kayak mau buat kampanye buat 01 dan 03 tuh dihalangin mungkin bisa nggak bisa disewain gitu ya dan masih banyak lagi mungkin ini gue bilang pemerintah nih kayak lebih mentingin apa ya mentingin apa ya dukung Prabowo Gibran sih udah fix curang ini ntar pilpres juga pasti curang nih gue udah yakin nih bakal ngeri sih gue tapi gue berharap Anies Muhaimin bisa menang cuman ya kalau pemerintah ya kayak gini kan membatasi pikiran dari paslon untuk melakukan cara kampanye yang sehat terus juga ini kan namanya orang kan ada kebebasan berekspresi gitu kan mungkin apa ya lebih gue ngerinya sih kayak mungkin aparat sekarang mungkin kan ngeri ya mungkin dari TNI Polri sekarang kan udah pasti mihak ke Prabowo Gibran kan udah yakin banget itu emang udah mati gue nggak tahu ya pemerintahan Jokowi bakal ngikutin orde baru atau enggak yang jelas dengan adanya Pak Joko Widodo kemarin ngomong pas mungkin presiden boleh memihak nah itu juga udah jelas itu ya ini udah kelihatan merusak demokrasi banget ini banyak banyak yang gue bilang alumni UGM yang dosen-dosen UGM terus juga banyak lain itu nah itu mengutarakan kekecewaan ya terhadap ya Pak Joko Widodo karena ya itu tadi demokrasinya udah nggak reformasi lagi ini lebih jelas ke ininya mungkin apa ke dinastinya kayak orde baru ujung-ujungnya ya ini yang gue ngeri mungkin karena ya apa ya mungkin Prabowo juga kan dia di era orde barunya udah kemana-mana kan gue juga ya emang sih serunya politik ya emang gak ada bisa-bisa di mau menjelang pilpres 2024 ya emang seru nggak bisa dibantah lagi tapi emang pemerintah Jokowi ini kayak orde baru terus kebebasan pendapat nggak boleh terus juga sering banyak orang mungkin diintimidasi lah pokoknya kan mungkin orang ada cara dari paslon 01 03 untuk kampanye dihalangin gitu udah kelihatan itu udah fix gue nggak tahu ya mungkin kayak kejadian mungkin yang apa yang kilometer 50 gue nggak tahu tuh kenapa gitu ya mungkin sampai sekarang kan belum tahu tuh kasusnya kayak gimana gitu ya mungkin di belakang Pak Jokowi kan mungkin ada kayak Lut Bin Sarbait Panjaitan terus juga kayak Hendro Priyono terus juga kan itu kan komplotan mungkin nggak tahu ya era orde baru Hendro Priyono kan termasuk era orde baru juga deh gue nggak tahu ada kasus Talang Sari atau gimana pokoknya emang udah jelas Luhut Pak Hendro Priyono mungkin Prabowo yang mungkin gue nggak tahu ya Prabowo ini pelanggar HAM atau enggak gue nggak tahu ya gue kadang baru tahu juga sih cuman ya gue kalau berpikir demikian ya Pak Jokowi seharusnya mulai memikirkan akan udah mau selesai kan di bulan Oktober harusnya
Bapak sebagai presiden mikir lagi, jangan sampai Bapak nih mau melakukan pemerintah yang represif gitu ya, yang dalam arti merusak demokrasi ya, itu ya emang udah inilah. Apabila presiden cuti ya cuti aja gitu ya, mungkin udah sewajar ya gitu ya, mungkin jangan sampai uh, jangan sampai pemerintah ini menyakiti rakyat gitu kan, karena ya mungkin kayak sekarang ya mungkin emang udah kelihatan banget gitu ya, mungkin itu sih kalau menurut gue mungkin pemerintah harus berubah lebih sehat lagi ke rakyatnya gitu, lebih mendengar aspirasi rakyat ya, itu sih yang itu saja yang gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.